214 kita sudah buka dari sekarang untuk Anda yang bergabung bersama kami, menanggapi informasi yang sudah ataupun akan kami sampaikan, ataupun memberikan informasi baru kepada kami juga mangga. Iya, satu tantangan baru yang harus dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat adalah potensi migas yang ada di provinsi ini seperti apa. Tentunya ada instruksi langsung dari pimpinan Jawa Barat, yaitu Bapak Ahmad Heriawan. Ini langsung memberikan tanggung jawab kepada PT Migas Hulu Jawa Barat untuk bisa mendapatkan PAD yang sebanyak-banyaknya dari potensi migas yang ada di Jawa Barat. Ternyata Jawa Barat kalau kita lihat dari pantai utara mulai dari Subang, Kuningan, Karawang, kemudian juga Cirebon, Pantura, di sana ternyata potensi minyak buminya begitu besar dan diharapkan bisa meningkatkan PAD-nya Jawa Barat, penghasilan asli, pendapatan asli daerah. Baiklah, kalau begitu kita lihat liputan selengkapnya berikut informasinya. Halo pemirsa Barat TV, saya Krisanti saat ini hadir di Kadin Jawa Barat. Tepatnya saya ada di kantor PT Migas Hulu Jawa Barat. Ini merupakan badan usaha milik daerah yang memang 100% dimiliki sahamnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemirsa, kalau kita mengingat potensi minyak bumi dan gas alam yang ada di Provinsi Jawa Barat, tentunya potensinya begitu luar biasa. Dalam perkembangannya tentunya diperlukan adanya satu pihak yang memang memberikan jasa penunjang migas dan juga jasa industri migas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber dari PT Migas Hulu Jabar. Beliau adalah, saya perkenalkan kepada Anda, yaitu Direktur Teknik dan PU. Beliau adalah Pak Rian Alfianur. Halo, apa kabar Pak? Baik ya, senang sekali kami diundang ke kantor Bapak. Ya, sama-sama. Iya. Kami juga senang. Iya. Pak Rian, kalau kita berbicara mengenai potensi migas yang ada di Provinsi Jawa Barat, barangkali pemirsa ingin lebih mengetahui seperti apa potensi migas yang ada di Jawa Barat. Ya, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya latar belakang pendirian PT Migas Hulu Jawa Barat. Silakan Pak. Jadi berdasarkan rencana jangka panjang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada 3 BUMD yang dibentuk pada tahun 2013. Yang pertama itu adalah Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau yang dikenal BIJB. Yang kedua adalah Migas Hulu Jabar. Kemudian yang ketiga adalah Migas Hulu Jabar. Khusus di Migas Hulu Jabar itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang hulu migas. Baik, tadi Mbak bertanya tentang potensi migas dan akan saya jelaskan sedikit. Jadi potensi minyak dan gas bumi di Jawa Barat itu sangat besar. Ada lapangan besar yang ada di utara Jawa yang bernama lapangan offshore Northwest Java. Saat ini dioperatori oleh Pertamina dan produksinya itu termasuk 5 terbesar di Indonesia. Wow, 5 terbesar, 5 terbesar. di Indonesia. Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian di sekitar daratannya itu ada lapangan-lapangan Pertamina, milik Pertamina EP, yang sebenarnya juga bisa kita kembangkan dan bisa kita kerjasamakan kontraknya dengan Pertamina. Jadi bersinergi semua pihak ya Pak ya? Benar. Dan kalau kita lihat ini PT Migas Hulu Jawa Barat ternyata memiliki visi misi yang begitu mulia untuk Provinsi Jawa Barat. Bisa diceritakan Pak? Ya, visi dan misinya insya Allah cukup besar ya. Jadi kita ingin mengoptimalisasi potensi energi yang ada di Jawa Barat. Potensi energi Jawa Barat itu sangat banyak, yang tadi disebutkan minyak dan gas ya. Dan misinya itu juga kami ada 3. Yang pertama itu adalah optimalisasi dari energi itu sendiri, yang ada di offshore, yang ada di offshore Northwest Java, kemudian ada juga di onshore di lapangan-lapangan Pertamina EP. Kemudian yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Ya, kami berharap ketika nanti kita bisa terlibat dengan Pertamina, kami juga bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Jawa Barat. Kita kerjasamakan dengan Pertamina. Kemudian yang ketiga tentu saja mengoptimalkan pendapatan asli daerah, PAD. Tentu kita punya tugas juga selain membuka lapangan kerja, mengoptimalisasi potensi sekitar di Jawa Barat, tentu juga kita harus menyumbangkan untuk pendapatan buat daerah. Satu hal yang tadi menarik untuk dibahas adalah offshore Northwest Java. Ya, mungkin disebutnya ONWJ. Biar gampang. Ini apa ini Pak? Ya, lapangan ONWJ itu sebenarnya adalah lapangan yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. Pada saat awal dioperasikan oleh ARPO hingga sampai saat terakhir dioperasikan oleh PHE ONWJ.
Dan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, Permen SDM nomor 36 tahun 2016, maaf Permen nomor 37 maksud saya, Oke. tahun 2016, disebutkan bahwa daerah itu berhak untuk ikut berpartisipasi 10%. 10%. 10%. Jadi ibaratkan lapangan itu dimiliki 100% interestnya oleh Pertamina, Iya. maka 10% daerah ya? berhak untuk ikut 10% sehingga Pertamina menjadi 90%. Hmm. Ini adalah salah satu langkah strategis yang harus diambil oleh Pemprov Jawa Barat ya untuk Oke. bisa mengoptimalkan energinya tadi. Oke, 18 Januari 2017 kabarnya kontraknya sudah habis. Kelanjutannya seperti apa? Ini gimana? Ya, exactly benar. Jadi 18 Januari kemarin kalau baca di media itu sudah ditandatangani kontrak yang baru. Sekarang sudah dikelola 100% oleh Pertamina. Kalau kontrak sebelumnya itu ada dua pihak lainnya. Oke. Dan saat ini kita sudah menjajaki proses masuk untuk 10%. Mudah-mudahan bisa dalam rentang waktu 1 bulan ini kita sudah bisa mulai terlibat di dalamnya. Oke. Ini yang paling terbaru adalah tadi penandatanganan kontrak. Iya, benar. Setelah 18 Januari kemarin habis ya Pak ya. Habis. Tentu ini ada bisnis oriented lagi yang harus dikerjakan oleh Migas Hulu Jawa Barat. Kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup bisnis yang harus dipakai atau yang harus dikoordinir oleh pihak perusahaan, ini seperti Ya. apa ruang lingkup bisnisnya? Ya, kita punya 3 program prioritas. Ya. Yang pertama itu adalah ikut menjadi pengelola PI. PI itu adalah participating interest Oke. yang tadi telah kita bahas ya, PI di ONBJ. Kemudian yang kedua itu adalah kegiatan jasa penunjang energi. Dalam kegiatan hulu migas ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa langsung dikerjakan oleh kontraktor. Mereka harus disupport oleh perusahaan-perusahaan servis. Iya. Nah, kami juga ingin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan servis tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah kami juga ingin melakukan investasi. Bisnis hulu migas di Indonesia memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi Oke. dalam blok-blok yang ada di Indonesia. Investasinya bisa dari pihak manapun atau memang punya kategori tersendiri, Pak? Saat ini kita fokus kepada investasi di blok-blok yang berproduksi. Kami tidak hanya menjajaki di Jawa Barat, tetapi juga ada lapangan di luar Jawa Barat yang potensial dan ekonomis menurut perhitungan tim kami, maka kami akan coba masuki ke bisnis tersebut juga. Sepanjang pantai utara Jawa Barat ini berpotensi tidak? Sampai saat ini yang paling dekat dengan Pulau Jawa itu adalah blok ONWJ tadi. Sebenarnya ada beberapa blok di atasnya. Cuma saat ini masih proses, ada yang masih joint studi, ada yang masih proses eksplorasi. Oke. Jadi kita lebih scope-nya yang lebih affordable, jadi maksudnya bisa ekonomis. Karena kalau di offshore itu biayanya sangat mahal, kami sekarang cenderung fokus di onshore, di daratan. Oke. Tantangan yang harus dihadapi selama ini seperti apa, Pak? Dan kedepannya yang harus segera di-handle bagaimana? Ya, tantangannya tentu secara umum kami ingin membangun paradigma yang baik tentang BUMD. Ya, secara umum kami tahu BUMD persepsinya cukup banyak diragukan dari pihak. Kami ingin mendobrak hal itu. Kami telah mencoba merekrut beberapa SDM yang memang sesuai dengan kompetensinya. Kalau main ke kantor, bahkan lihat orang-orangnya masih muda-muda gitu ya, masih fresh. Ya, kami harapkan itu bisa mendobrak paradigma BUMD bisa jadi lebih baik. Karena mereka jauh lebih kreatif ya, Pak ya? Ya, bisa lebih kreatif, kemudian berjiwa muda. Berjiwa muda. Satu lagi, ada nggak sih titipan target yang langsung diutarakan oleh pimpinan kita, Gubernur Jawa Barat Pak Aher, kepada perusahaan Bapak? Ya, beliau berpesan kepada kita semua bahwa laksanakan PI ini dengan baik dan dapatkan PAD. Dapatkan PAD. Targetnya berapa persen, Pak? Kalau dari hitung-hitungan kami, mudah-mudahan ya bisa sampai 10 miliar. Tapi ini masih target, Mbak ya, karena pada saat kontrak itu baru diresmikan, ternyata ada peraturan menteri baru mengenai gross split. Nah, itu apa itu, Pak? Gross split itu artinya pembagian antara kontraktor dan pemerintah itu langsung. Jadi artinya kontraktor diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri berapa pengeluarannya tanpa
persetujuan pemerintah. Oke. Hal ini berbeda dengan kontrak sebelumnya yaitu post recovery. Harus ada persetujuan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya harus ada persetujuan. Kalau saat ini silakan kontraktor menentukan sendiri, tetapi nanti akan ada audit dari pemerintah. Yang ini yang mana? Peraturan yang mana? Kami terus terang belum bisa menjawab ya, karena itu kontraknya baru berlaku dan kami pun dalam tanda petik masih belajar ya, karena dari pihak pengelola sendiri itu mereka juga baru menyesuaikan, jadi cukup banyak perubahan-perubahan itu. Baik. Tapi kalau kita lihat dari niat pemerintah, mereka ingin agar investasi hulu migas di Indonesia ini bisa meningkat dengan adanya growth split. Optimis bisa merealisasikan target Pak Aher? Optimis. Optimis. Kendala apapun siap dihadapi? Siap. Satu terakhir terakhir untuk Pak Rian, harapan untuk kondisi migas yang ada di Jawa Barat seperti apa? Harapan. Aha. Ya, harapan kita itu kita sebenarnya punya banyak BUMD di beberapa kabupaten dan kota. Kami berharap bisa bersinergi dengan BUMD lainnya, karena bagaimanapun juga untuk mengoptimalkan bisnis di suatu tempat, kalau kita tidak bersinergi dengan yang lainnya, itu akan susah. Karena beberapa kasus sebelumnya ada banyak hal-hal yang bisnisnya itu sebenarnya potensial, tetapi karena daerahnya ribut, Tidak mendukung? tidak ya, saling ya? mendukung, ya, mau menang sendiri, akhirnya bisnis itu tidak jalan, daerahnya tidak mendapatkan untung. Jadi itu yang ingin kami kejar supaya bisa berlakukan sinergi. Kalau untuk harapan ke PT Migas Hulu Jabarnya sendiri? Harapan untuk PT Migas Hulu Jabar tentunya ya semoga kami bisa menjadi salah satu anak tangga ya, supaya Jawa Barat itu bisa memiliki ketahanan energi. Jabar Kahiji ya? Ya, Jabar Kahiji. Karena ketahanan energi nasional itu tidak akan bisa terbangun tanpa adanya ketahanan energi di daerah-daerah. Oke. Ini yang harus dipertahankan ya Pak, ini Iya. harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Iya. Untuk pemirsa Bandung TV ada yang ingin disampaikan, barangkali mau minta dukungan dari masyarakat Jawa Barat pada umumnya untuk mendukung terus kinerja dari PT Migas Hulu Jabar? Ya, dari kami tentu saja minta doa dari warga Jawa Barat supaya proses yang kami jalankan itu lancar, karena apa yang kami lakukan juga akan balik lagi buat warga Jawa Barat. Baik. Kemudian yang kedua, kami juga mengundang buat sumber daya manusia nih, manusia-manusia yang ada di Jawa Barat ini yang punya concern di bisnis hulu migas yang mau bersinergi dengan kami sangat terbuka. Baik, terima kasih Pak Rian atas pemaparannya mengenai PT Migas Hulu Jabar dan juga target-target ke depannya. Selamat bekerja, selamat merealisasikan target yang memang dipasang oleh pimpinan tertinggi Provinsi Jawa Barat, dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan tentunya hasil akhirnya adalah membuka lapangan pekerjaan serta juga kalau kita ingin mendapatkan TAD yang baik untuk daerah kita. Selamat bekerja, semoga target-target terpenuhi ya Pak Rian ya. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Baik. Terima kasih pemirsa Bandung TV, Anda sudah menyaksikan bincang-bincang saya dengan Pak Rian Alfian Nur sebagai Direktur Teknik dan TU dari PT Migas Hulu Jawa Barat. Semoga semuanya berjalan dengan baik sepanjang 2017 ini untuk PT Migas Hulu Jawa Barat. Iya, I know ya, kembar ya, ada di sana juga. Iya, Sukses ya. Sukses kemarin dibawa jalan-jalan ke kantor Migas Hulu Jawa Barat yang ada di Gedung Kadin Jalan Sukabumi. Tentunya mereka juga punya harapan besar untuk masyarakat yang ada di blok migas nanti bisa mendukung semua kinerja yang memang pertama tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan, yang kedua adalah meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Barat sesuai dengan apa yang diinstruksikan langsung oleh Pak Aher. Oke, sukses kalau gitu. Kita sebagai masyarakat mah mendukung saja untuk jadi tadi salah satunya menjadi mendukung Jabar Kahiji dalam segi migas begitu ya. Baiklah, kami akan kembali lagi dengan informasi lain berkaitan dengan kopi Indonesia yang ternyata terkenal di dunia setelah jeda pariwara. Tetap di Halo Bandung. Karaos, Bandung nak.